Kenalan dulu dong Kak, namanya siapa? Namanya Aldi. Halo, aku Farhan. Saya. Halo, kenalin nama aku Rido. Dari gimana ya jawabnya? Dari mana? Aku mahasiswa UGM. Ya, mahasiswa biasa-biasa aja ya. Seorang pelajar dan juga seorang perantau Dari UGM. Dari FEB UGM. Angkatan 17. Sekarang mahasiswa di kedokteran UGM. Sekarang sibuk apa nih Mas Aldi? Sibuk belajar dan mencari pengalaman baru. Sekarang kesibukanku biasalah, nggak terlalu sibuk-sibuk banget. Apa nih? Kak Farhan ini kan menteri nih di BEM. Waduh. Aku sekarang ada di Adkesma BMKM UGM 2020, ruang bersama. Selama pandemi ngapain aja Kak di BEM? Kalau di Adkesma sendiri kan kebetulan aku di advokasi kesejahteraan mahasiswa. Ya ngapain? Selain sebagai mahasiswa juga seorang relawan dan juga seorang apa ya bahasanya ya? Penjelajah lah. Soalnya kita kan lagi di pandemi nih, biasanya paling cuma di depan laptop kayak gitu kan. Terus ada juga sih kesibukan yang baru, yaitu mengasah skill di bidang website. Kerjaannya sebenarnya ya mengadvokasi seperti kerjaan sebelum-sebelumnya ya, advokasi mahasiswa gitu. Kalau kemarin sih ya tentang untuk proses advokasi Kampus Merdeka, UKT, dan keadaan akademik gitu. Dan sekarang masih diproses. UKT kita dapat diskon nggak Kak? Nah, itu dia. Selama pandemi nih, produktivitasnya ngapain aja? Selama pandemi produktivitas pertama bertahan hidup ya. Dan juga saya bersyukur ini kondisinya pandemi bukan lomba produktivitas. Farhan apa nih? Selama COVID produktivitasnya jadi relawan tadi. Saya jadi relawan itu kita di Mercy ya. Itu bikin 2 program. Program pertama adalah pengadaan APD untuk tenaga kesehatan dan program kedua adalah pengadaan jihad daulat pangan untuk masyarakat rentan. Kesibukan yang benar-benar baru banget dilakuin, yaitu sibuk olahraga sih di rumah. Selama pandemi produktif nggak? Nah, kalau ngomong produktif sebenarnya ya jelas tidak ya, karena biasanya cuma tidur sama makan sama buka puasa. Jujur aja selama kuliah, selama organisasi, selama kesibukan yang lain, selama ngonten kayak gitu kan, jarang banget olahraga. Terus ngidupin juga blog lama saya lebahversustikus.blogspot.com sama sebagai seorang relawan yang terjun di beberapa titik di Yogyakarta. Gitu sih. Paling ngerjain tugas-tugas kuliah sih. Kayak buat isai, terus buat UAS, terus mungkin aku membuat juga salah satu tulisan di Kleiperon UGM gitu. Makasih Balerung, Kleiperon, sama Eki. Terus selama pandemi ada pengalaman baru nggak Mas? Selama pandemi ada pengalaman baru banyak sekali. Saya biasanya belajar masak itu waktu pramuka sama waktu naik gunung. Sekarang saya belajar masak terus. Terus sekarang saya juga tiap pagi selalu nulis, baik nulis untuk blog atau nulis catatan-catatan saya sama apa ya pengalaman sebagai relawan tadi. Ada pengalaman baru nggak selama pandemi atau skill baru? Kalau skill sih sebenarnya nggak ada ya, karena sebenarnya aku cuman ngerjain tugas kayak biasa aja sih, gitu. Sering baca buku nggak selama pandemi? Baca buku ya? Ada sih baca buku. Aku kemarin sempet beli buku dari filsuf Cina ya. Ada pengalaman baru nggak selama pandemi? Pengalaman baru ya? Pengalaman baru selama pandemi, jujur aku beradaptasi banget selama pandemi. Jujur kadang juga parno banget selama pandemi. Pas pertama kali dengar pandemi kayak dunia serasa kayak mau kiamat kayak gitulah. Hikmah selama COVID dong. Hikmahnya kita bisa lebih banyak ngobrol intens sama keluarga, karena kebetulan aku asli Jogja yang sebelumnya suka keluar-keluar gitu, rapat-rapat, sok-sok rapat sih. Tapi sekarang gara-gara pandemi bisa di rumah gitu. Kalau hikmah sama COVID ngapain? Apa aja Mas? Hikmah selama COVID adalah saya bisa lebih banyak waktu untuk belajar. Walaupun saya sebenarnya udah nggak ada kuliah online ya, tapi kebetulan saya ikut kuliah online di salah satu universitas di Australia. Satu lagi saya ikut kuliah online di Leeds University di Inggris. Nah, jadi kayak pengalaman baru buat selama pandemi itu kita bisa mengontak teman-teman yang
Dulu itu kayak jaraknya jauh, sekarang kita bisa sering ngontak, jalin silaturahim. Nah, dan juga kita sekarang belajar kayak adaptasi, belajar online gitu kan, dan kenal yang namanya Zoom. Jujur aku ngerasa takjub banget dengan teknologi Zoom gitu kan. Jadi kayak kita conference tapi bisa direkam. Terus kita juga bakal bisa sering buat podcast kayak gitu. Mimpi yang tertunda selama COVID apa? Mimpi yang tertunda selama COVID adalah skripsi yang selesai. Mantap. Jadi doakan semoga skripsi saya cepat selesai walaupun kondisi COVID. Terus ada mimpi yang ketunda nggak sih selama COVID? Sebenarnya justru kalau mimpi malah jadi nggak ketunda, karena sebenarnya mimpiku adalah merombak kamar. Jadi alhamdulillah sekarang bisa terombak. Ini apa sih kita? Oke lah, anyway. Mimpi apa yang tertunda selama COVID? Mimpi apa yang tertunda selama COVID? Sebenarnya nggak tertunda sih malah, soalnya kesibukan kuliahku jadi enak banget. Jadi walaupun aku KKN belum, semester depan paling aku baru KKN. Tapi aku senang banget selama COVID karena aku yang biasanya di depan laptop sekarang bisa sering di depan laptop. Karena pas selama tidak COVID, aku tidak pernah di depan laptop, jarang banget kayak gitu. Jadi jarang megang. Oke, harapannya apa Mas? Harapannya adalah kita semua dapat belajar lebih jauh lagi selama kondisi ini. Sistem kesehatan kita bisa dibenah. Karena inilah yang menunjukkan bobrok-bobroknya sistem dan birokrasi kita. Semoga nanti kalau ada pandemi lagi, kalau ada kegawat daruratan medis lagi, kita lebih sigap dan lebih baik dalam menghadapinya. Ya, semoga pelonggaran PSBB juga lebih lancar ya. Harapan untuk masyarakat kita menghadapi pandemi. Pokoknya tetap semangat, banyak doanya. Karena nggak bisa kita paksain semua di rumah aja gitu. Harapannya sih setelah COVID, ya aku pengen kayak kita bisa kembali lah bersosialisasi, melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Terus paling pengen banget bisa mungkin kita refreshing, jalan-jalan ke tempat yang kita suka. Berhubung lagi lebaran nih, kasih ucapan dong ke kita. Selamat lebaran ya teman-teman semuanya. Sorry tenan lur. Semoga bisa saling menginspirasi, sehat selalu, dan minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman semua. Semoga di bulan Syawal ini kita bisa melanjutkan puasa Syawalnya, dan semoga amal kita di bulan puasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Saya Rizky Rinaldi, mohon maaf atas segala kata, atas segala tindakan, dan atas segala prasangka yang pernah ada, yang pernah terbesit bagi teman-teman sekitar. Kita semua pernah salah. Salah itu adalah normal. Salah itu adalah fitrah. Jadi saya mohon maaf lahir dan batin.